Israel, bangsa pilihannya itu sendiri, lari daripada mempercayai Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah yang dijanjikan. Kalau Mas berbicara tentang bilangan, itu di perjanjian lama, berarti Mas tidak bisa membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama saya jelaskan sedikit ya Mas, saya juga masih belajar, dalam tahap belajar. Di perjanjian lama itu di mana kita menceritakan bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Ketika dia memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, yang dijadikan bangsa pilihannya, ketika keluar dari Mesir sampai ke tanah yang dijanjikan, itu mereka selalu menyembah berhala. Sampailah dikeluarkan lewat perantaraan Musa, di mana Musa mengeluarkan 10 perintah Allah, bahkan juga dengan perintah-perintah seperti Taurat dan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah melalui Musa, itu juga pada dilanggar, Mas. Dilanggar. Terus? Nah, jadi sampai dengan ke kerajaan, sebelum adanya kerajaan, hakim-hakim, kerajaan Raja Daud, Raja ini, semua raja-raja Israel, bahkan ketika nabi-nabi juga banyak, ya di situ juga sudah dinubuatkan bahwa kedatangan Mesias, penyelamat, itulah yang disebutkan anak Allah. Anak Allah bukan berarti anak yang dikandung oleh Allah, Allah yang ditunjukkan oleh Allah, bukan. Anak Allah itu berarti Tuhan sendiri, yang Allah sendiri yang menjadi manusia, dan itu kami mengimaninya, Mas. Jadi seperti itu. Kalau Mas bertanggapan bahwa tidak ada yang menyerupai aku di dalam perjanjian lama, itu ya sangat-sangat menyimpang. Saya rasa Mas, penjelasan Mas itu sangat-sangat luar biasa sekali tidak berkenannya. Oke, baik. Nah, jadi begini tanggapan saya. Sebenarnya yang menyimpang itu penjelasan Anda gitu, Bang. Ya. Karena tidak ada satupun para nabi di perjanjian lama itu menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia, itu nggak ada. Nggak ada. Satupun para nabi di kitab perjanjian lama itu tidak ada menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia, sehingga Tuhan menjelma menjadi manusia, itu tidak ada. Coba kalau kita lihat para nabi terdahulu, ya dia menjelaskan bagaimana cara menebus dosa dengan darah hewan, dengan kulit hewan, dengan bara, dengan kotoran hewan. Tidak ada para nabi itu menjabarkan atau menubuatkan kotoran hewan. Maaf Mas, dengan kotoran hewan saya belum pernah dengar dengan kotoran hewan itu. Keluaran 29:14. Coba buka aja. Ya, saya lanjutkan dulu, Bang, ya. Jadi para nabi tidak pernah menubuatkan bahwa Tuhan akan menjelma menjadi manusia dengan datang menebus dosa manusia, dengan manusia mengambil darah manusia sebagai gantinya, sebagai tebusannya. Gak pernah ada. Jadi yang menyimpang di sini ini, Bang, bukan saya tapi Anda gitu. Saya ketika menunjukkan Allah bukan manusia, dia tidak akan menjelma, karena Tuhannya para nabi itu tidak sama dengan apapun. Udah ditegaskannya dengan perjanjian lama. Jadi tidak ada menubuatkan Tuhan langsung turun menebus dosa manusia memakai darahnya, darah manusia, nggak ada. Coba carikan di perjanjian lama, satu saja ya, satu saja. Nih pertanyaannya, satu saja perjanjian lama yang menubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Silakan. Menubuatkan dengan menggunakan darah manusia. Iya. Berarti Mas pemahaman tentang Mesias itu Mas belum paham ya. Seperti apa Allah yang menjadi manusia itu belum. Jadi seolah-olah Mas menyampaikan bahwa misalnya saya nih Sankis Dinner gitu kan, Sankis Dinner yang ketika di perjanjian lama harus, misalnya ketika di perjanjian baru Sankis Dinner ini yang darah saya gitu ya Mas. Ya bukan seperti itu pemahamannya. Bukan seperti itu. Iya. Kalau Mas beranggapan seperti itu, ya berarti imannya Mas yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau imannya kami orang Kristen tidak seperti itu. Jadi jangan Mas samakan imannya Mas
dengan cara Mas membaca dan tidak memahami apa isinya dari perjanjian lama, dari bumi diciptakan, alam diciptakan sampai dengan ke Wahyu, berarti Mas tidak memahami. Jangan dianggap apa namanya? Jadi jangan dianggap ya apa yang kita imani itu nggak benar menurut Mas gitu. Baik. Oke, tanggapan saya Bang ya. Bukan berarti dia harus mengatakan di perjanjian lama itu menubuatkan pakai darah manusia. Tidak seperti itu kata Anda. Iman Anda dengan iman saya. Jadi Tuhan Yesus yang kami anggap Tuhan itu bukan manusia, Mas. Dia memanusiakan, dia turun ke bumi ini dengan rupa manusia. Nah, itu yang kagak ada di ajaran para nabi. Ketika itu Bang yang nggak ada di ajaran para nabi. Terus yang adanya apa Mas? Kira-kira di ajaran para nabi menebus dosa itu pakai kulit hewan, pakai tebusan darah hewan, ya terus juga pakai kotoran hewan, pakai bara. Pernah ada. Coba Mas tunjukkan pakai kotoran hewan untuk menebus seperti yang dituliskan di Taurat itu. Coba Mas tunjukkan dulu yang dikeluarkan oleh Musa. Ada nggak pakai kotoran hewan? Nah, mari kita baca ya. Iya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, dari sini saja Mas tidak memahami artinya. Mas harus memahami. Baik ya, Mas penggal itu sedikit aja satu bagian ya. Tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Mas tahu nggak apa arti api di luar perkemahan? Mas tahu nggak? Yang mana yang disebutkan persembahan itu harus dibakar di atas mezbah, sementara yang dibakar di luar perkemahan itu bukan persembahan dan itu harus dimusnahkan. Jadi Mas harus mengerti dulu artinya. Dari atas Mas baca dulu. Nah itulah namanya korban bakaran. Itu penebus dosa. Coba baca betul-betul Bang ya. Coba Anda baca betul-betul. Kotoran itu dipersembahkan kepada Allah. Ya nggak seperti itu. Gini Bang, coba baca betul-betul ya. Kayaknya Anda salah baca deh, salah konteks gitu ya. Di sini ya, tetapi daging lembu jantan itu ya daging ya, terus kulitnya dan kotorannya ya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Ya. Jadi daging, kulitnya, kotorannya itulah korban penghapus dosa. Nih. Kemana Anda menjelaskan kemana gitu? Tidak seperti itu Mas. Nah, kan ada gitu. Makanya saya bilang Bang, tidak ada pun satu dari pendeta Anda sampai hari ini yang mampu menjawab pertanyaan saya. Di mana penebusan dosa memakai darah manusia itu di mana? Sampai hari ini tidak ada satupun pendeta yang bisa menjawab di perjanjian lama dinubuatkan menebus dosa memakai darah manusia. Jadi satu pendeta pun nggak ada yang bisa jawab. Tapi nggak ada. Pak Bang Edis TV boleh jawab gitu ya? Nggak ada juga, kabur juga dia. Yang benar. Kabur. Yang benar. Kabur. Emangnya ente percaya dengan Edis? Saya nggak percaya sama Edis, saya percaya sama Tuhan Yesus penyelamat kami. Ya kalau gitu nggak usah bawa Edis. Bukan, berarti dalam artian kalau untuk mempercaya itu mengimani Mas. Dalam artian. Saya percaya dulu kepada Mas lah. Mas juga ketika naik pesawat dari satu daerah ke daerah yang lain, Mas percaya sama pilotnya. Kenapa Mas bisa yakin bahwa pilotnya bisa membawa Mas sampai ke tempat tujuan? Karena ada legalitasnya dia. Legalitas seperti apa? Ya, legalitas kepilotan. Sama pilotnya percaya apa enggak? Gitu. Oh, saya sama pilotnya percaya atau enggak? Ya jelas percaya. Nah, sama dengan halnya yang ketika Mas melemparkan pertanyaan ke saya. Lalu? Ya berarti Mas mempercayai manusia sebagai apa di situ coba? Maksudnya? Oh,
beda penyembahan dengan kepercayaan itu beda. Nah, begitu juga saya dengan gitu. Jadi kalaupun Oh iya, itu kalau edis lewat bukan Jadi- masalah edis yang saya bahas Jadi, tadi, Bang. maaf, saya kemana-mana pun saya bertanya lagi untuk mendapatkan tingkat kepuasan saya dari pertanyaan yang saya ajukan juga ya nggak dapat sih Mas, karena Enggak, gini, seharusnya ketika Anda banyak bertanya, Anda pelajari. Bukan Anda bertanya sana sini sampai Anda puas. Nggak akan ada pernah puasnya Anda bertanya gitu. Karena apa? Orang menjawab itu nggak bisa sesuai selera Anda, nggak bisa. Pegang itu. Iya. Oke lah, berarti jawabannya relatif ya Mas ya, begitu ya, bukan jawabannya. Iya, seharusnya Anda pelajari ketika diberikan di Bible, betul nggak yang disampaikan gitu. Nah, kan kayak gitu. Baiklah, oke lah Mas, terima kasih. Ya sudah menyempatkan saya naik. Terima kasih atas penjelasan. Oke, Thank you. thank you Bang ya. Nah, bagus tuh abangnya cara diskusi.